Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di ibadah Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami dapat kembali berjumpa denganmu Tuhan. Kami mau naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biar Engkau menikmatinya Tuhan. Kepadamu sembahan Maha Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Hanya Engkau yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaan-Mu. Maha besar, lebih dari segalanya, tiada yang sama seperti-Mu. Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah-Hu. Kembali katakan bersama. Kepadamu sembahan Maha Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Hanya Engkau yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan selamanya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu semua. Cakrawala memberitakan pekerjaan-Mu. Maha besar, lebih dari segalanya, tiada yang sama seperti-Mu. Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah-Hu. Elohim Yahweh, Maha mulia. Elohim Yahweh, yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan
Jadikan kami Tuhan alat kemuliaan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Kepentingan kami hanya diri-Mu Tuhan. Kepentinganku hanya diri-Mu, melayani perasaan Bapa. Di mata-Mu ku istimewa, hidup bagi-Mu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagi-Mu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Sejak ku di bumi sampai di surga, setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Dalam segala hal menyenangkan-Mu. Dalam segala hal menyenangkan-Mu. Halo, Shalom. Nice to meet you. Tuhan berkati ya semuanya ya, apapun keadaannya, walaupun situasi susah dan lain sebagainya, katanya para pedagang pada mengeluh dan lain sebagainya. So, kalau kita tetap iman kita kuat, semua pasti dapat dilalui ya. Kau sejauh-jauh semua sudah mengalami kok, kan pandemi 2,5 tahun ya lewat juga kan. Oke. Ini kali Opa mau bicara sedikit satu huruf. Ya, yang tadi 2 huruf sekarang 1 huruf. Malah ada yang suka bercanda sama Opa ya. Opa makin khotbah makin pelit katanya. Hurufnya cuma 2, 1.
Satu saja dari satu huruf ada opa ya. Ada khotbah tapi opa nggak khotbahkan ya. Dari satu huruf opa bisa bikin 10 khotbah loh. Itu bagusnya huruf Tionghoa atau Mandarin ya. Kalau buat yang ngerti ya. Tapi jangan takut, opa akan jelaskan. Judulnya sederhana. You. You itu ada atau mempunyai atau punya dan lain sebagainya, terserah lah mau pakai yang mana ya. Itu atau memiliki. Ini bisa baik, tapi bisa juga menyusahkan. Loh, iya. Ada atau mempunyai atau berada dan lain sebagainya itu bisa juga baik, tapi bisa menyusahkan. Kok begitu? Iya. Ini you ini terdiri dari dua karakter yang di satu. Satu huruf 10, satu bawahnya y. Dibaca atau juga bisa dibaca, diartikan y itu bulan, tapi sebetulnya juga dapat diartikan dalam bahasa Tionghoa itu daging. Ya. Jadi tergantung kita mau kemana kita membawanya ya istilahnya ya. Maka itu kalau you itu ada pepatah Tionghoa mana you ku nan yen. Artinya apa sih? Ada mulut tapi tidak bisa diutarakan. Pernah ngalamin nggak? Pernah lah ya, pernah kita tapi ya udahlah ditelan lah ya. Ada juga ya you zi jing chen. Ada tekad pasti berhasil. Ya, belajar bahasa Mandarin sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ya, pokoknya belajar bahasa nggak rugi. Ya, kalau kita punya tekad, punya apalagi kita ngakunya bersama Yesus. Opa percaya kalau tujuan kita baik, maksud kita baik, pasti Tuhan izinkan kita berhasil. Ya, yang juga baik untuk keluarga ya, suami istri dan lain sebagainya. Yu fu tung xiang yu nan tung tang. Apalagi tuh opa bahasa Mandarin dulu. Iyalah, sabarlah kawan. Ya, itu artinya apa? Ada berkat, dinikmati bersama. Ada kesukaran, ditanggung atau dipikul bersama gitu. Pepatah Indonesia juga ada kan? Ya, iya. Jadi you ini ada bagusnya, tapi tadi opa sudah katakan juga ada negatifnya loh. Hati-hati ya. Kena gara-gara you ya, repot loh. Kena you chen. Ada uang. Maksudnya bukan hanya ada loh ya. Banyak uang. Banyak uang berarti harta kita banyak. Nah, sekarang kalau banyak uang, apa yang kita mau lakukan? Halo? Pasti kita bicara umum ya. Pasti beli brankas. Supaya uangnya nggak nanti dicolong orang. Makin banyak uang kita, rumah akan kita pakai mungkin dibantu oleh satpam. Masih kurang satpam, akan dibantu oleh anjing-anjing yang besar-besar, yang galak-galak untuk menjaga uang yang ada pada kita. Kalau nggak ada uang kan nggak perlu satpam, nggak perlu anjing, nggak perlu beri brankas, tidak juga perlu safety box di bank, tidak perlu karena tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi begitu punya uang, dan uang bisa merubah manusia. Jangan kata manusia biasa, umum, orang yang mengaku rohani juga banyak berubah karena uang. Begitu uang ada, suara lain. Di gereja pun sama. Ketika kita ketemu yang punya harta lebih banyak, ya suaranya lebih keras lah. Ingin didengar gitu istilahnya. Kalau nggak didengar ya repot lah kita istilahnya. Nah maka itu dalam segi uang ini. Ada baiknya, ada juga negatifnya. Kalau kita punya uang dan kita bisa berbagi dan lain sebagainya, kan baik. Dan kita juga bisa beli apa kebutuhan kita, baik semuanya. Kita bisa bantu pelayanan, baik semuanya. Tergantung ini uang mau dipakai di mana. Karena uang dalam bahasa Mandarin itu sebelah kirinya cing, emas. Di sebelah kanannya chen. 2 pisau. Ya, nanti kalau tahu huruf-huruf Mandarin ini ya. Jadi orang Tionghoa sudah melukiskan itu kalau banyak emas itu berarti banyak harta. Begitu banyak harta, maka hati-hati ini 2 pisau sudah siap setiap saat. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, maka itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya, sudah mulai jelaskan ya mengenai you. Oke. Lalu kita mesti miskin-miskin aja? Ya enggak gitu juga, ya.
Kan nggak gitu juga. Tapi marilah kita baik-baik atau bijak-bijaklah menggunakan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita boleh pakai dan lain sebagainya. Itu maksud Opa tuh ke sana ya. Kalau kita pakai dengan baik sama dengan pisau. Kalau kita pakai dengan baik, kita buat potong buah, buat potong sayur dan lain sebagainya, kan bagus. Tapi kalau buat maaf untuk melukai orang lain, kan jadinya nggak bagus. Tergantung kita aja masing-masing. Semua kan ada hitam putihnya. Negatif and positif ya. Oke. Nah, kebalikan daripada you ada itu tadi mempunyai ya adalah apa? Wu. Wu apa? Tidak ada. No money. Susah kan? No money. Orang biasanya Opa suka tanya di gereja loh. Nah, ada nggak Opa ya? Ada di kantong. Oh, ada. Opa suka tanya, Tuhan kita siapa? Semua pasti dengan lantang, Yesus. Oke. Opa terus keluarkan ini nih. Maaf ya. Ini bukan. Wah, semua dengan segera menjawab. Bukan. Oke. Opa oke kan lah. Ya. Opa sering pakai ini nih. Ya. Setelah mereka bilang, bukan ini. Opa tanya, kenapa kalau bukan ini Tuhan kita? Kenapa di saat ini banyak di kantong kita, wajah kita haleluya, puji Tuhan. Ya. Dari gereja juga begitu masuk dari depan, shalom, haleluya, Tuhan berkati, Tuhan baik. Tapi begitu ini nggak ada, muka kita lecek, suram, nggak ada cahaya lagi, susah. Tanpa sadar, inilah Tuhan kita. Ini yang membuat wajah kita sukacita, happy, ya dan lain sebagainya, ya. Tapi ini juga yang membuat kita jadi muram, marah, dan macam-macam. Jadi, Opa bilang, maaf ya, bukan Yesus. Sebab kalau memang Tuhan kita Yesus, ada ini atau tidak ada ini, tetap smile, tetap sukacita. Terima kasih Yesusku. Mungkin ada yang menjawab Opa ya, Opa ngomong gampang ya. Opa juga ngalamin gak punya duit. Sama aja. Nah, justru disitulah ditentukan apa sikap kita di saat kita mengalami sesuatu yang tidak ada. Atau yang terhilang juga boleh, bahasa segala macam lah. Bagaimana sikap kita? Itu yang menentukan kita semuanya. Kalau kita susah terus, mikirin terus, aduh. Ya, tinggal tunggu ya tanggal mainnya, Opa bilang. Tunggulah. Kalau kau terus begitu. Dan sini katakan, dan tu you, semua jauh ya. Orang semua mengejar ada atau mempunyai itu you itu. Tapi apa sih arti you itu? Tahu nggak? Di sini ini hanya pepatah Tionghoa ya. Dia mengatakan apa? Begitu you artinya apa? Kepusingan, fanau. Karena kalau kita nggak ada ya kita pusing juga sih ya. Tapi kalau ada pusing juga. Dan umumnya begitu ada pusing. Kalau nggak ada, ya kita ya sudah happy aja. Seadanya kita makan seadanya dan lain sebagainya. Mau makan aja kalau kita ada, kita pusing. Mau makan di mana ya? Padahal uangnya ada loh. Tapi mau makan aja dipusing. Oke, teruskan ya. Kalau saja kita mengerti firman Tuhan dan tidak menuruti keserakahan. Karena dengan adanya you, dan kita mau banyak you-nya, semakin banyak, ini akan sampai kepada keserakahan. Serakah. Ya, oke. Dalam hati kita tentunya. Kita ingin lebih banyak lagi. Sampai Opa kemarin di satu tempat ya, lagi ngobrol-ngobrol sama temen dia. Sampai Opa juga, ya baru dengar juga sih ya. Ya baru tahu juga lah ya. Ternyata ada orang yang punya uang cash money loh, bukan berupa kertas apa yang berharga, bukan cash money sebesar gedung besar. Bayangkan itu berapa duit tuh? Oh, nggak ngerti itu. Cara ngitungnya bagaimana nggak tahu deh. Sampai segitu banyak juga dia nggak pakai. Mati nggak dibawa. Kalau bicara mati maaf ya, sombong aja nggak dibawa loh. Mati ya, oke, kita nggak bicara mati lah ya, nanti katanya nggak enak ya. Nah, kalau kita
bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita pasti tidak akan jatuh dalam keserakahan. Ingin banyak hiunya, sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak pernah memikirkan orang lain. Kita bisa zizu changlo. Zizu changlo ini apa ya? Artinya merasa cukup dengan apa yang ada. Dan kita selalu akan jadi happy. Sekalipun mungkin harta kita tidak sebanyak orang lain. Kalau kita lihat di firman Tuhan ya, kita baca ya. Kau bacakanlah supaya cepat ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Sederhana bunyinya ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Firman mengajarkan supaya kita jangan jatuh dalam keserakahan. Ya sekarang ada makan nggak Pak? Ada kan? Ya sudahlah. Walaupun mungkin makan kita tidak seperti orang-orang lain yang harganya jutaan dan lain sebagainya. Ya sudah. Kalau kita give thanks, kita bersyukur, maka makanan yang walaupun sederhana, itu makanan jadi enak. Dengan bahasa duniawi ini, bahasa yang Opa dengar dulu ya, itu jadi daging tuh bahasanya gitu tuh. Daripada kita makan yang mahal-mahal, tapi kita punya hati, pikiran, dan lain sebagainya, kacau semuanya, itu makanan yang mahal pun tidak jadi daging gitu istilahnya. Nah, kalau kita teruskan lagi, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, firman mengatakan demikian. Kita percaya Tuhan nggak? Kalau percaya Tuhan, mau nggak mau harus percaya firman-Nya dong. Ya betul kan? Ya. Apa yang janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tapi who cares about this word? Siapa yang peduli? Kecuali Bapak Ibu yang sedang mendengarkan. Sorry, untuk Opa banyak yang nggak peduli. Nggak tahu sih, lagi susah, pusing. Aku kan sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah berdoa, tanah jawaban Tuhan. Sehingga aku sekarang jadi begini. Sekarang ekonomiku terus turun. Bukannya ikut Tuhan, bukannya naik ekonomi, turun. Karena banyak orang sudah terkontaminasi dengan pikiran yang disampaikan oleh beberapa teman-teman bahwa kalau ikut Tuhan tuh pasti enak lah. Pasti ekonomi pun naik lah. Dari 2 roda, ya, Anda diberkati Tuhan 3 roda. Wah, ketika Opa ngomong begini, orang, wih, maksud jadi bajai Opa. Enggak. Apa tuh pesawat pribadi, Opa bilang. Kalau Anda mengucap syukur dengan 3 roda, maka Anda diberkati dengan 1 roda lagi, 4 roda. Tuhan tuh memberkati terus, pelan-pelan. Karena kalau sekaligus tiba-tiba luar biasa, maka kita akan tidak mampu untuk mengelolanya. Ya. Sorry, itu pikir Opa ya. Anda boleh nggak setuju, tapi ini ya tolong pikirkanlah, renungkanlah ya. Kalau kita baca lagi di Lukas ya. Mana tuh Lukas? Lukas 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tinggal kita mau mengerti nggak atau mau menerima nggak? Setuju nggak dengan ayat ini? Itu kembali kepada kita. Nah, umumnya selama Opa sering ngomong dan semua ini pepatah Jawa juga ada ya. Selama kita belum dipantek 4 paku, maksudnya peti ya, itu masih ada problem. Masih ada problem. So how to solve this problem? Nanti ada khotbahnya mengenai how to solve this problem. Ya, kalau kita baca deh Matius 11, ya, ayatnya berapa tuh? Matius 11. Wah, kelewatan nih. Matius 11 ayat 24. Nah, sebentar deh. Ya, tadi Opa kelewatan Matius. Nah, where is the Matius? Yes, okay. Matius 11 ya. Yes. Ayat 24. Oke, ya. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Ya, Opa nggak mau bacakan ini karena orang semua mengeluh sekarang ini dagangan susah, cari uang susah, semua ekonomi juga susah, bla 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 bla, susah terus. Jadi kapan kita mempermuliakan Tuhan? Kalau apakah itu kita termasuk orang yang percaya kepada Tuhan akan janji firman-Nya? Anda jawab sendiri. Ya. Maka sebetulnya Opa nggak mau bacakan itu tadi itu Matius 11 ayat 24. Tapi sudahlah, karena sudah disebut ya bacakanlah. Nah, sekarang kesusahan sekarang ini apakah kesusahan yang di Sodom dan Gomor tuh lebih berat daripada kita sekarang? Menurut Opa sih sekarang lebih berat loh. Apa ya anak-anak muda?
Anda dibombardir dengan info, dengan kemajuan zaman, dengan teknologi, dengan segala macam, bisa negatif, positif. Kalau Anda tidak pandai menyaringnya, maka Anda akan terkontaminasi. Kalau kita baca Lukas 18. Ya, Lukas 18. Oke, ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang ngomong siapa? Yesus. Iya. Iman apa sih? Itu orang yang masih percayalah kepada apa yang dijanjikan, apa yang dia firmankan, bahasanya terserah masing-masing lah. Ya. Masihkah itu ada? Apa dengan ekonomi yang sekarang makin hari makin susah, persaingan dagang makin hari makin luar biasa, ketatnya dan lain sebagainya. Sampai orang pada mengeluh, sekarang sepi. Udah kebiasaan. Ini maaf contoh ya. Andai kata kita punya income 1 bulan, ini contoh ya, 10 juta, happy kita. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, kalau turun sampai 5 juta, atau bahkan turun 2,5 juta, masih nggak kita bisa mengucap syukur? Kenapa Patah Tionghoa mengatakan cihunansia? Naik macan, sukar turun. Maksudnya sudah di atas, suruh turun ke bawah, susah. Kalau dari bawah ke atas gampang. Tapi persoalan adalah ya. Ada lagi pepatah nih, tiba-tiba teringat. Tiao xia lai rongyi, zhou qi lai henan. Apa itu apa? Untuk melompat dari atas ke bawah mudah. Tapi setelah melompat kan ada risikonya. Bisa terkilir, bisa juga luka, bisa juga lebih parah lagi patah kaki dan lain sebagainya. Nah, persoalan setelah itu terjadi, apakah kita diam di situ atau kita mau maju terus walaupun dengan kaki yang patah? It's up to you. Atau it's up to kita lah. To us. Iya. Banyak orang untuk mengeluh cepat. Oh Tuhan, kenapa begini? Kenapa begini? Sehingga wajahnya kalau ketemu orang hanya pakai topeng. Ya shalom. Tapi wajahnya nggak enak. Beneran. Kebaktian, ke gereja tetap, tapi mukanya nggak enak. Itu lalu kita bagaimana? Kita ngaku percaya Tuhan. Tadi kan saya udah kasih uang. Karena kita dikendalikan oleh uang. Begitu ada uang, you ini ada semua beres. Ya apa yang ngerti dengan adanya uang ya bisa kita beli ini beli itu. Kalau kita sakit juga bisa bayar dokter, bisa bayar rumah sakit, bisa beli obat, bla bla bla. It's okay, memang begitu. Tapi hati-hati dengan adanya you kebanyakan di luar kapasitas kemampuan kita, maka you itu bisa membahayakan kita. Karena ciencok kuai. Artinya apa lagi Bapak? Itu uang bisa merubah manusia. Bahkan dulu ada terjemahan, ada pepatah Tionghoa yang mengatakan apa? Kan zaman dulu anak-anak mungkin nggak tahu ya, anak-anak sekarang ya. Dulu kalau di penggilingan beras itu bukan pakai mesin ya, dulu pakai penggilingan yang ditarik oleh sapi ya atau kerbau, atau bukan juga manusia juga bisa. Tapi itu dikatakan pepatah itu mengatakan apa? Setan pun bisa disuruh untuk menggiling padi oleh manusia kena uang. Jadi begitu adanya uang, semuanya berubah semuanya gitu. Bayangkan, ya kalau opat terusin ya, apa sih yang kurang dan kenapa merasa kurang? Semua kenapa? Pijau, membandingkan. Kenapa kita merasa kurang? Ya, karena kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sama-sama ke gereja, kok dia diberkati, kok aku enggak? Kita mulai membandingkan kehidupan kita yang susah. Jangan pernah lupa ya, seng keciung, sing bu keciung. Artinya apa ya? Hidup boleh serba kurang. Ini hanya pepatah loh. It's only pepatah. Ya, hidup boleh serba kurang, tapi hati jangan miskin. Kurang tuh miskin maksudnya ya. Ya, hidup boleh miskin, tapi miskin bukan ini ya, maksudnya miskin keuangan ya, tidak banyak itu dan lain sebagainya ya. Tapi yang penting hati jangan miskin. Kalau hati miskin berarti kau tidak percaya firman. Yang ada cuma apa? Kemarahan, kebingungan, kekhawatiran yang ujung-ujung menghancurkan. Kalau kita baca di 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus
Mana dia? Nah, 1 ayat 14 ya. Oke. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita manusia tidak bodoh, tapi sering melakukan kebodohan. Yang kita pikir benar malah menghancurkan kita. Kalau Opa mau cerita banyak contoh, mungkin waktu tidak mungkin. Ya, banyak yang Opa lihat. Kena keserakahan, dia merasa pintar, malah hebat, akhirnya ini hari berantakan semuanya. Kalau kita baca lagi Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang ya, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ujung-ujungnya tetap aja kita harus berubah. Jangan karena banyaknya ada you-nya ini banyak, lalu kita juga berubah jadi negatif. Seharusnya dengan adanya berkat yang luar biasa, ya kita jadi saluran berkat. Kan seharusnya demikian. Kan nggak dibawa juga semua-muanya. Ya bagi-bagilah. Maaf, Opa sering ngomong ya, kalau kita ke mall atau ke mana kita punya lingkungan rumah ya, ada bagian kebersihan. Mereka kita kasih dia mungkin 10.000 atau 20.000 lah. Mereka sudah, waduh terima kasih loh. Padahal buat kita nggak ada apa-apanya. Sorry. Ya, Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Nah, sekarang kita bagaimana? Orang luar kan orang lain. Pergunakanlah berkat yang Tuhan berikan kepada engkau dengan bijak. Kau bisa bantu, kau bantu. Jangan kau jadi orang pelit. Tapi Opa gak suka pakai pelit. Opa lebih suka pakai pelit. Itu lebih daripada pelit. Percuma kau ngerti, orang-orang ngerti kok, mati gak dibawa kok, tapi tetap aja mereka mau punya semua. Nah ini yang repot ya. Oke, teruskan ya gitu ya. Mari, kalau setuju ya, ucap syukurlah dalam segala hal, pasti hidup kita akan penuh sukacita dan sehat. Iya, kemarin ngomong-ngomong sama orang, akhirnya ya Oma ya, istri Opa ya, mengingatkan dia, anakmu bisa sekolah di sini tanpa bayar, bakal uang pangkal maksudnya dan lain sebagainya, itu bukan berkat Tuhan. Oh iya ya, orang suka lupa. Orang cuma ingat itu yang susah, so ingat. Tapi yang berkat itu kan ada lagu lama zaman Opa tuh, hitung berkatmu satu persatu yang sekarang udah jalanin, nggak pernah dinyanyiin lagi tuh. Akibatnya orang-orang lupa. Banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Termasuk kita bisa jalan, masih bisa lihat, masih bisa dengar, masih bisa makan, masih bisa ngegigit itu daging dan lain sebagainya. Itu pun berkat. Kita sekarang maaf nih ya, Opa mau apa? Tangan Opa yang ini ya, Opa mau ke sini ke alis. Sampai tuh. Kan nggak begini. Berterima kasih nggak? Ini tangan mau ke alis, mau ke hidung, mau ke mulut. Nggak salah. Bukankah ini berkat Tuhan juga? Kecil kan? Justru itu yang kadang-kadang kita lupa. Nggak mau ucap syukur dengan yang kecil-kecil itu seolah-olah itu sudah wajar gitu. Namanya manusia hidup, sehat ya begitulah Opa. Terserah kau lah. Ya. Kita lihat Efesus 5 yuk. Efesus 5 ya. Ayat berapa? 20. Efesus 5. Iya, mana dia? Oh, malah belum di ini semuanya ya. Cari lagi deh ya. Oke, masih ada waktu, nggak apa-apa lah ya. Efesus 5. Mana dia Efesus? Ya, Efesus 5 ayat 20 ya. Oke, bunyi apa? Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa kan berarti terus-menerus. Kapan saja. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. So, give thanks. Sekalipun mungkin yang kita dapat tidak sebanyak orang lain. Ya, kalau kita lompat lagi Filipi 4. Ya, oke. Filipi 4 ayatnya berapa? 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Saya tidak usah menafsirkan lagi ya. Ini bahasa Indonesia yang umum ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini yang kadang-kadang kita berhenti sampai di doa.
Akhirnya kita berdoa, oh, Tuhan, saya perlu ini, saya perlu ini. Tapi tidak ada ucapan syukurnya. Kenapa? Waktu kita berdoa, keinginan kita belum terlaksana atau belum terjadi gitu. Sehingga kita tidak mau mengucap syukur. Kita cuma berhenti di doa saja. Ini kan masih sambungannya dengan pengucapan syukur. Berarti dalam doa kita mengucap syukur. Sekalipun kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan loh ya. Jadi beda, keinginan dengan kebutuhan beda ya. Oke? Bukan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Saya percaya, Opa percaya. Opa percaya, Opa juga percaya. Semua juga percaya. Kalau memang kebutuhan, Tuhan pasti memberikan. Tapi ini maaf, contoh yang paling gampang lah. Supaya jangan rancu ya istilahnya ya. Misalkan ini jangan salah ngerti ya. Misalkan kita mempunyai rumah masih sederhana. Lalu dalam gang. Yang jelas hanya bisa dilewati oleh motor. Mobil pun tidak bisa. Lalu kita berdoa, Tuhan, alangkah baiknya kalau Engkau menyediakan bagiku sebuah helikopter. Itu kan rada gendeng menurut Opa. Tahu gendeng? Kena rumah Anda, mobil saja tidak bisa masuk. Bagaimana kita meminta helikopter gitu istilahnya. Tapi kalau memang sudah waktunya nanti, Tuhan pasti memang Engkau perlu helikopter, maka Tuhan akan berikan kau helikopter. Sederhana aja begitu. Jadi jangan minta yang enggak dah. Jangan suka banding-banding ke. Ya, ngerti ya? Jangan suka banding-banding ke. Dia punya TV baru, dia punya motor baru, ini baru. Padahal gak ke gereja tuh, males tuh. Gak kayak aku. So what? Kau lebih suci dari orang. Kau lebih rohani dari orang. Kau penuh dengan iri hati. Kau penuh dengan segala macam keserakahan dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau dapat? Hello. Betul kan? Nah, ya, you tidak salah. You itu baik juga. Kalau kita nggak ada kan repot juga kan. Betul kan? Gitu aja bahasanya. Tapi kalau terlalu banyak you-nya, itu juga repot. Ya, kita jadi orang yang ego. Terambil sedikit aja langsung kita marah-marah. Wow, kita mengadakan action yang, ya lihat di televisi sendiri lah ya. Opa nggak boleh ngomongin orang ya. Lihat di televisi sendiri kelihatan kok. Orang yang you tuh waduh luar biasa. Seperti ini negara semua bisa diatur lah istilahnya. Kenapa? Dia merasa dia punya kok. Nah, dengan adanya uang pada dia bisa menguasai semuanya. Bahaya kan? Oke? Sampai sini ya. Nice to meet you. Terima kasih mau menemani Opa ya. Tuhan berkati, ikutin Truth ID terus ya. Ya? Nggak rugi deh. Pasti nggak rugi. Untungnya banyak. Apalagi kalau dilakukan. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu, dimanapun Anda berada. Bless you. Nice to meet you.